ini mau ke Mas Fikri nih sebagai salah satu terapis hidroterapi juga nih, mau nanya nih pengalamannya untuk pasien-pasien nyeri pinggang setelah dilakukan hidroterapi. Nah ini seperti apa kira-kira? Oke, sejauh ini sih memang enggak semua kasus baik 100% gitu ya. Karena kan beda-beda gitu setiap kasusnya. Tapi mostly mereka merasakan, yang pertama merasakan sensasi yang berbeda. Yang kedua merasakan latihan yang lebih nyaman dan ringan. Karena tadi yang dokter bilang gravitasinya tidak berpengaruh di sini karena ada gaya dorong ke atas dari air gitu kan. Sama kalau misalnya kita masuk ke air nih Mas Am, kita masuk ke air atau berendam di air setinggi pusar, itu kita sudah kehilangan berat badan sebanyak 50%. Nah, jadi akan lebih ringan latihannya, lebih nyaman gitu kan. Apalagi beberapa kolam hidro ini suhunya hangat. Nah, itu dia. Oh, jadi kalau suhunya lebih hangat, misalkan di atas suhu normal ya, misalkan sekitar 33 atau 34 itu mungkin jauh lebih baik ya untuk proses relaksasinya dan lain-lainnya juga. Betul sekali. Oke, nah ini mungkin buat sahabat mandiri nih, daripada WFH kan, mungkin kerjaan udah selesai, daripada di rumah aja banyak rebahan ya dok. Mungkin bisa lah yang daripada sakit pinggangnya tambah parah, berenang, dan lebih baik lagi berenangnya di suhu yang lebih hangat. Nah seperti itu. Nah ini pertanyaan menarik dok, dari masyarakat di luar sana. Berenang kan ini lagi COVID nih dok. Nah sebenarnya COVID itu bisa nular nggak sih dok lewat kolam? Karena banyak yang berpikir nggak mau hidroterapi karena apa? Karena takut COVID dok. Nah, mungkin dokter bisa jawab. Sebenarnya sih belum ada laporannya ya bahwa si coronanya, belum ada laporannya kasus bahwa terinfeksi di kolam renangnya. Karena lebih ke arah sih berkerumunannya ya, berame-ramenya itu sih sebenarnya yang bikin mengkhawatirkannya. Tapi kalau untuk lapor tertular corona di dalam kolam renang sih belum ada laporan. Jadi sebenarnya memang untuk virus corona itu sendiri memang kalau di kolam renang belum ada laporannya ya, dan belum ada mungkin penelitiannya terkait dengan itu bisa menular di air atau enggak. Karena yang dihindari adalah kan biasanya kalau kolam rame tuh dok, orang kolam rame. Jadi iya rame sentuhan sana sini mungkin itu ya dok ya. Cuman kan beda kalau misalkan dia terapi kan 1, 2, 1 gitu. Mungkin itu bisa jadi pilihan. Kalau kolamnya sendirian aja sih itu pasti nggak akan tertular ya. Pasti nggak akan tertular dok, karena nggak ada siapa-siapa yang lain dok. Iya. Mungkin nambahin Mas Am. Kemarin saya sempat ketemu sama fisioterapis juga yang di Rumah Sakit Fatmawati sini. Kebetulan beliau masih melakukan hidroterapi gitu ya dok ya. Dan sebenarnya menurut beliau karena air ini kan sebenarnya kita pakai klorin ya. Kan kalau yang COVID gitu dia pakai sabun aja, kita cuci tangan pakai sabun kan itu udah mati gitu ya. Dan karena dia lemah banget. Jadi kalau di airnya masuk klorin itu sebenarnya udah aman. Jadi si air kolam ini sebenarnya bukan sebagai salah satu perantara, tapi tetap tadi yang perantaranya itu adalah dari droplets gitu ya. Jadi kita tetap harus physical distancing, harus pakai masker, harus pakai face shield. Emang dari situ penularannya, bukan dari air kolam gitu ya. Kalau dari pengalaman Mas Fikri sendiri untuk terapi di hidroterapi, kira-kira SOP-nya seperti apa sih yang mungkin kira-kira aman kan? Mas Fikri selama ini masih jadi terapis hidroterapi di masa pandemi ini. Nah, kira-kira sebagai Mas Fikri jaga juga dan juga menjaga pasiennya biar tetap aman, itu seperti apa kira-kira? Oke, yang pertama adalah kita dari depan sana, dari depan klinik gitu ya, udah ada semprot. Nah, itu semprot, terus kita pakai hand sanitizer juga, dan kita menyarankan untuk terapis dan pasiennya untuk mandi dulu di rumah gitu ya. Lalu saat masuk ke air sudah tentu harus banget pakai face shield sama masker gitu. Jadi intinya sebenarnya air ini sudah ada dikasih klorin, itu sebenarnya bisa membunuh kuman ya dok. Cuman yang memang dihindari kalau teman-teman juga mungkin mau berenang, mungkin ada yang mau ke kolam renang atau kolam renang kan takut dok rame. Kalau emang mau punya nyeri, mau terapi, kalau one terapis, one pasien gitu misalkan seperti itu akan jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya nih dari @Fahrian Akbar. Nah, dengan fasilitas kesehatan yang jauh dari jangkauan, sering orang-orang yang punya sakit pinggang itu hanya mengkonsumsi obat yang dijual di warung-warung nih dok. Nah, itu sebenarnya ada resiko nggak dok? Karena dokter tadi bilang bisa nih dok. Nah, ada resiko nggak itu dok? Kayak konsumsi, setiap sakit konsumsi Panadol, ada dok yang konsumsi Panadol, paracetamol. Nah, itu gimana dok? Ya, kalau untuk sebenarnya ini obat-obat warung ini yang saya tahu sih, obat-obat warung itu kan pasti misalnya Bodrex gitu kan, Panadol, paracetamol yang seperti itu.
Kalau untuk paracetamolnya sendiri sih memang maksimal itu satu hari itu bisa sampai 6 gram ya, sampai 6 graman. Nah lebih dari itu sih memang itu yang tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan dalam satu hari itu bisa sampai minum Panadol sampai 6 gram aja, terus besoknya masih sakit juga, lebih baik sih ke dokter dulu. Karena mungkin jangan-jangan masih ditambah obat yang lebih tinggi dosisnya. Kalau untuk jangka waktu yang penggunaan obat-obatan kita takutkan nanti ada gangguan ginjal bisa, gangguan lever juga bisa. Jadi memang kalau untuk obat-obatan ada batasannya ya dok ya, dan nggak boleh berkepanjangan mungkin ya dok ya, misalkan hari ini minum, besok minum lagi, besoknya minum lagi gitu, nggak boleh ya dok ya, memang harus ada batasannya sendiri. Nah mungkin memang lebih baiknya kalau sakitnya sudah nggak tertahankan, tetaplah ke dokter saraf kayak gitu ya, mungkin periksa gitu ya dok ya mungkin ya, dan tetap harus menjaga protokol kesehatan 3M. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat di luar sana masih takut, sahabat Madri masih takut dok, wah corona nih, takut nih mau ke dokter, atau takut nih mau ke rumah sakit kayak gitu. Nah gitu dok mungkin. Nah, sih nggak perlu takut karena di fasilitas kesehatan sekarang protokol kesehatannya berjalan. Yang penting sih bahwa masyarakatnya kalau datang ke fasilitasnya juga tetap pakai masker, kemudian cuci tangan juga, dan kasih tahu nih ada demam apa enggaknya, karena sering kejadiannya ditanyanya apa, jawabnya apa, tahu-tahu ada gejala corona, itu yang paling sering kejadian. Jadi sebenarnya nggak perlu takut. Memang kalau sudah ada gejala yang sudah tak tertahankan, silakan datang ke fasilitas kesehatan, bertemu dengan dokter. Yang penting tetap jaga kesehatan. Karena tadi kayak Mas Fikri bilang juga, kalau untuk hidroterapi mungkin di klinik itu disuruh mandi dulu, selesainya mandi dulu, kayak gitu kan juga tetap menjaga kesehatan. Oke gitu. Jadi mungkin seperti itu buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang di sana yang selama masa PSBB ini punya keluhan, mungkin ya dok yang nggak ini. Nah kesimpulannya nih dok, selama PSBB kan diperpanjang lagi nih dok, jilid 2, dan kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Ini sampai kapannya, orang juga pasti aktivitasnya lebih terbatas. Nah mungkin dari dokter, sebagai pandangan dokter, bagaimana biar nyeri pinggang ini istilahnya nggak menyebabkan PSBB yang nggak gerak ini menyebabkan nyeri pinggang, ataupun yang sudah punya nggak tambah parah dok. Jadi untuk supaya kita terhindar dari nyeri pinggang itu, yang pertama satu, tetap beraktivitas. Artinya itu adalah jangan lupa untuk berolahraga, bangun pagi stretching, pemanasan, senam-senam sedikit. Apabila sudah duduk terlalu lama di depan tempat kerja, usahakanlah untuk berjalan keliling dulu, stretching lagi, baru duduk lagi. Hindarilah terlalu banyak berbahan, karena memang di mana-mana kalau yang namanya kerja itu ya pasti minimal duduk, nggak ada yang tiduran rebahan tuh. Dan satu, tetap bergerak, karena apa yang ditakutinnya berat badannya nambah. Nah kalau berat badannya nambah, banyakkan duduk juga, nggak banyak olahraga, pasti akan nyeri pinggang juga nanti. Oke, jadi walaupun PSBB, walaupun di rumah, tetap harus bergerak, itu yang paling penting. Dan jangan sampai karena PSBB di rumah nggak banyak gerak, makanya malah tambah banyak, berat badannya jadi tambah naik, jadi tambah bikin sakit pinggang ini dok. Nah, oke. Mungkin dari Mas Fikri sendiri, buat yang di rumah nih, sahabat Mandiri yang di rumah, selama PSBB ini kurang bergerak, kira-kira apa nih solusinya dari segi, mungkin kasih tips latihan sedikit lah yang gampang, yang mungkin sambil rebahan juga bisa dilakuin kayak gitu. Sebenarnya tadi udah masuk sih, dokter udah ngasih tahu semua gitu dokter yoga ya. Cuma memang yang harus diperhatikan di PSBB ini adalah kita harus menentukan jadwal. Kadang mentang-mentang kita di rumah, jadi jadwal jam kerja tuh nggak jelas. Kadang kita kerja di jam 8 sampai 10, habis itu istirahat dulu rebahan, itu kan mulai jam 4 sampai jam 10 malam, kan itu nggak bisa sebenarnya. Kita harus punya schedule yang bagus gitu ya. Sama olahraga, betul tadi yang dokter bilang, olahraga kalau untuk yang masih sehat dan nggak punya sakit pinggang, olahraga penting banget gitu kan. Di rumah karena sendiri mungkin atau physical distancing, jadi bisa olahraga yang intensitas sedang ke tinggi gitu ya. Cuma kalau pengen keluar itu intensitasnya jangan terlalu tinggi, kayak jalan kaki aja masih pakai masker tuh nggak apa-apa ya dok ya. Kayak gitu. Sama kalau yang udah punya sakit pinggang nih, jadi harus aware nih, kayak apa sih yang bikin sakit pinggang. Nah jadi itu yang harus dihindari sih sebenarnya gitu. Mungkin untuk latihannya, latihan ringan, stretching tadi yang dokter bilang, itu angkat kakinya sambil tiduran, lututnya diangkat ditarik sampai ke dada gitu, terus putar badannya pelan-pelan, stretching gitu kan. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, apalagi sekarang kan di sosial media banyak banget gitu ya Mas Am.
Kalau ngeplank gimana dong ngeplank? Ngeplank. Wah, ini boleh nih, Dok. Biar tambah kuat punggungnya ya dok ya. Plank kan, Plank gitu. Nah ini yang kadang orang males nih. Plank kan sambil tiduran bisa, sambil nonton, entah nonton Netflix atau apa mungkin ya. Jadi sambil ngeplank boleh itu mungkin ya. Oke, jadi mungkin itu. Jadi walaupun sambil rebahan, tetap harus ada exercise-nya, stretching-nya, begitu. Dan mungkin nggak usah takut juga mungkin ya dok ya untuk pandemi ini. Kalau sudah punya keluhan silakan datang terapi aja mungkin ya dok ya, karena setiap fasilitas kesehatan punya protokol kesehatan. Dan tadi sudah terjawab hidroterapi, kalau protokol kesehatannya dijalankan insya Allah aman, karena kan kita sudah berusaha menjalankan protokol kesehatannya apalagi dengan suhu yang hangat gitu kan, itu juga bisa. Nah mungkin terima kasih Dokter Yoga, Mas Fikri terima kasih untuk sesi ngobam pada hari ini, dan untuk sahabat Mandiri terima kasih yang sudah menonton. Kita nggak akan berakhir di sini aja, masih ada sesi-sesi ngobam berikutnya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi terus pantengin atau saksikan IG @mandiri_center. Dan habis ini juga nanti yang kita post akan ada sedikit nih edukasinya bagaimana terapi hidroterapi terkait dengan low back pain. Nah jadi habis sesi ini nanti pas di post di @mandiri_center akan ada edukasi tentang hidroterapi untuk mengobati low back pain. Jadi tetap follow kalau yang belum follow di @mandiri_center, karena nanti akan ada voucher diskon terapi bagi sahabat Mandiri yang beruntung. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Follow di @mandiri_center. Sekali lagi terima kasih Dokter Yoga. Terima kasih Mas Fikri atas waktunya. Terima kasih sahabat Mandiri yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa mencuci tangan sebelum ataupun pas sudah keluar dari ruangan. Terima kasih, salam sehat. Salam Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.